Halo, apa kabar teman-teman para pecinta ikan hias dimanapun kalian berada? Jumpa lagi dalam Marjo Channel. Yeah. Kali ini saya ingin membagikan sedikit pengalaman saya dalam merawat ikan hias. Seperti yang teman-teman kalian lihat di belakang saya ini ada dua jenis ikan gapi. Nah, ikan gapi ini bukan ikan gapi yang biasa mungkin kalian lihat di toko-toko akuarium. Ya mungkin bisa saja ada gitu ya, tapi kan jarang sekali, mungkin hampir tidak ada. Ikan-ikan gapi seperti ini itu dijual secara umum di toko ikan hias. Saya yang menceritakan tentang ikan gapi. Selain merawat ikan diskus, saya beberapa bulan ini itu memang sedang fokus pada yang namanya ikan gapi. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman akan mengira bahwa ikan gapi adalah ikan yang biasa-biasa saja. Ikan yang dari dulu sampai sekarang itu tetap eksis, tapi ya yang paling sering adalah bahwa ya ini adalah hanya ikan yang biasa-biasa saja. Bang. Yang mungkin dengan mudah kita membelinya, kita memeliharanya, mudah kita bisa mengembangbiakannya. Tuh. Tapi tidak seperti halnya yang mungkin beberapa dari teman-teman pikirkan saat ini. Ternyata ikan gapi ini itu memiliki satu trennya sendiri saat ini. Beberapa tahun belakang ini sampai mungkin saat ini ya sedang mengalami masa-masa di mana banyak sekali jenis-jenis varian yang muncul pada ikan gapi ini. Contohnya yang teman-teman lihat di belakang ini, jenis ikan gapi yang bisa dikatakan jarang sekali dapat kita temui di toko-toko akuarium di sekitar rumah kita. Nah, ini kalau kalian lihat yang warna badannya setengah hitam berbentuk merah, itu ada kepalanya berwarna merah, punya nama jenis ya, disebutnya adalah Tuxedo Koi. Dan yang sebelah satunya lagi yang ini itu adalah jenis AB White atau AB pastel. Kalau ikan-ikan gapi yang mungkin sering kalian lihat di toko akuarium, biasanya ikan-ikan tersebut memiliki warna yang tidak seragam, tidak punya pattern khusus. Gapi-gapi yang memiliki pattern khusus seperti ini itu sangat jarang sekali dijual. Ya, mungkin yang paling sering saya lihat adalah seperti misalnya yang warna merah solid gitu ya. Itu sering disebut albino full red atau AFR. Atau ada lagi yang warnanya putih ya, putih solid, itu sering dinamakan albino full platinum. Tapi selain albino full red sama albino full platinum, ya ternyata masih banyak lagi jenis-jenis gapi yang bisa dikatakan spesial ya, seperti contohnya di belakang saya ini. Saya baru memiliki dua jenis saja. Kenapa jenis-jenis gapi ini itu jarang sekali kita bisa temukan di toko-toko akuarium yang kita datangi? Nah, ternyata setelah saya telusuri, kebanyakan dari ikan-ikan ini itu dijualnya melalui online.
bisa lewat Instagram, bisa lewat Facebook, bisa lewat mungkin online shop. Jadi tidak dijual di toko-toko akuarium. Karena memang biasanya yang memiliki ikan ini itu adalah para pecinta ikan gapi. Bahwa ikan-ikan ini biasanya dimiliki oleh para hobiis, para pecinta ikan gapi. Dan sudah sampai pada tahap yang namanya kolektor. Kemudian ada juga ya kebanyakan ikan-ikan seperti ini itu lebih banyak dijual ke luar negeri. Ke pasarannya adalah luar negeri. Itulah kenapa ya kita jarang menemukan ikan-ikan seperti ini di toko akuarium. Kenapa ikan ini juga jarang sekali gitu ya? Ya hampir tidak ada dijual di toko akuarium. Alasannya adalah ikan-ikan ini itu memiliki nilai jual yang tidak sembarangan. Ada harga, ada rupa. Bukan hanya gapi sebenarnya ya, ikan diskus juga demikian sama. Semua pecinta ikan hias ya secara spesifik misalnya ya, mau gapi, mau diskus, mau apapun itu arwana gitu ya. Kalau sudah tahu yang namanya kualitas, pasti harganya nggak akan main-main. Karena tentu saja ya dengan harganya yang mungkin tidak murah, mungkin bagi para penjual ikan pasti memiliki resiko yang tinggi ya dalam memeliharanya, apalagi dia harus menjual dalam jumlah yang cukup banyak seperti ini. Dan juga bagi para pembeli pasti akan berpikir ulang untuk membelinya dengan harga yang cukup tinggi. Itu pasti akan berpikir 2-3 kali ya, karena ikannya kan nggak besar, kecil aja gitu ya. Tapi pastinya bagi para pecinta ikan hias gapi yang tahu namanya kualitas, itu pasti tahu seberapa layakkah ya harga yang dipasang pada ikan gapi ini. Kenapa kok ikan-ikan ini memiliki harga jual yang cukup tinggi? Karena ikan-ikan gapi ini itu sebenarnya kita sedang menjual yang namanya gen. Kita tahu bahwa ikan gapi itu sangat mudah sekali untuk beranak, sangat mudah sekali untuk kawin, tapi yang diperjualkan di sini adalah gennya. Jadi tanpa harus melihat gennya apa, maka dia akan ketemu dengan betina dari jenis yang lain, dia pasti akan kawin. Kalau sudah dia kawin dengan jenis yang lain, maka artinya gennya sudah bercampur. Ketika gennya sudah bercampur, maka anak-anaknya itu bisa dipastikan itu tidak akan murni lagi gennya. Jadi kalau misalnya nih Tuxedo-koi kita kawinkan dengan betinanya dari HB White, itu anaknya nanti bisa dikatakan udah nggak mirip lagi dengan namanya induknya, baik induknya Tuxedo-koi atau induknya HB White. Jadi dia harus kawinnya dengan sesama jenis yang gennya sama. Jadi untuk menghasilkan anakan yang jenisnya juga sama. Kalau dia sudah bercampur-campur gennya, jadi sudah tidak spesifik lagi, memang anaknya pasti akan memiliki warna yang bagus-bagus, tapi sudah tidak seragam lagi seperti ini. Bercampur-campur dan hasil akhirnya ya warnanya sih bagus gitu ya, tapi sudah tidak punya gen yang spesifik, gen yang satu jenis saja. Nah, biasanya kalau sudah seperti itu, maka itu sudah menjadi gennya campur aduk. Biasanya disebut dengan gapi cendolang. Ya, jadi makanya kenapa kok harga jualnya untuk gapi-gapi seperti ini itu tinggi ya. Jadi setiap ikan punya spesifiknya, gen spesifiknya sendiri-sendiri. Apalagi sih yang membuat ikan ini memiliki harga jual yang cukup tinggi? Ternyata walaupun ya, jantan dan betinanya berasal dari jenis yang sama, misalnya ini jantannya Tuxedo-koi, kemudian betinanya Tuxedo-koi juga, kita kawinkan, beranak. Sekali beranak itu bisa 40 sampai 70 ya. Misalnya ada 50 anakan ya, dari 50 anakan tersebut ternyata itu tidak 50-50-nya memiliki bentuk yang sama. Jadi walaupun sudah kita pastikan bahwa betina sama induknya berasal dari gen yang sama, ternyata anaknya
ya itu tidak sepenuhnya semuanya akan sama dengan induknya. Misalnya saya saja gitu ya, dari 50 itu yang bisa yang bisa mirip dengan induknya itu paling cuma 30. Belum lagi dibagi menjadi jantan dan betinanya. Nah, jadi artinya untuk mendapatkan anakan dengan mirip dengan induknya, yaitu memiliki kemungkinan yang tidak 100%. Alasan lainnya lagi, kenapa ikan-ikan ini, ikan gapi spesial ini, itu memiliki harga jual yang tinggi. Karena yang dijual di sini adalah ikan-ikan dengan gen yang sudah spesifik. Nah, biasanya setiap gen-gen tersebut itu memiliki kelemahan. Ini mungkin tidak semuanya gitu ya, tapi beberapa jenis itu ada yang kelemahannya ini sangat dominan. Contohnya misalnya seperti jenis albino, itu sangat rentan sekali yang namanya sakit stres atau sakit karena penyakit, kena bakteri dan lain sebagainya. Jadi daya tahan tubuhnya itu sangat, bisa dikatakan sangat kurang. Kemudian ada lagi yang jenis-jenis yang dimana induknya memakan anak-anaknya. Bisa dikatakan cukup sulit untuk mendapatkan keturunannya. Bagi para pecinta ikan gapi, untuk mendapatkan kualitas yang baik, ada faktor-faktor yang harus dipenuhi. Yang pertama tadi adalah kualitas indukan pastinya ya. Kualitas indukan lebih dahulu. Kemudian baru berikutnya adalah kualitas dari perawatan. Perawatan itu misalnya air diusahakan untuk selalu tetap bersih dari penyakit. Ya, jenis penyakit apapun itu. Sehingga pastinya kita harus sering membersihkan, ya kita harus rajin membersihkan kotoran-kotoran ikan yang ada di dalam akuarium ini. Kemudian juga untuk menghindari penyakit, biasanya air ikan ini juga kita perlu memberikan yang namanya obat-obatan. Bukan untuk mengobati penyakitnya ya, tetapi untuk mencegah adanya penyakit di ikan tersebut. Tentu saja obat-obat ini akan menambah biaya perawatan. Kemudian, apalagi yang membuat harga ikan ini cukup tinggi adalah makanannya. Jadi, kalau misalnya baru melahirkan kan anak-anak ikan gapi, itu tentu saja tidak bisa langsung memakan yang namanya pelet. Ya, karena ukurannya yang cukup besar. Bahkan sudah kita tumbuk halus pun itu belum tentu bisa dimakan oleh anak ikan tersebut. Nah, jadi apa sih ya pakan terbaik dari anak-anak ikan gapi ini, atau sering kita sebutnya adalah burayak gapi. Yang paling berkualitas, yang paling bisa menghasilkan anakan-anakan terbaik dengan kualitas seperti ini, ya itu adalah Artemia. Nah, itu adalah hasil riset saya sendiri. Nah, ternyata memang yang biayanya paling tinggi itu adalah Artemia. Berikutnya, di video berikutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat Artemia ini. Oh ya, beberapa YouTuber terkenal yang juga mengembangbiakan ikan gapi. Salah satu rahasianya adalah menggunakan yang namanya Artemia. Jadi kalau bagi teman-teman yang ingin juga untuk mengembangbiakan jenis-jenis gapi seperti ini, memang harus belajar. Tidak mudah memang untuk mengembangbiakannya. Tetapi kalau misalnya teman-teman hanya untuk mengkoleksinya, ikan gapi ini termasuk mudah. Teman-teman yang mungkin belum pernah memelihara ikan gapi spesial seperti ini, saya sarankan untuk memelihara yang jenis-jenis seperti misalnya secara umum ya, memiliki mata berwarna hitam. Jangan yang albino. Ya, kemudian juga pilihlah jenis-jenis ya, jenis buntutnya seperti Tuxedoco ini, round tail, jangan delta tail. Karena kalau yang delta tail, nah itu akan ada tingkat kesulitannya sendiri.
Itulah kenapa ikan-ikan gapi seperti ini yaitu memiliki harga jual yang sangat tinggi. Kalau kalian lihat ikan gapi, itu belum tentu semua ikan gapi itu memiliki harga yang murah ya teman-teman ya. Ada juga kok gapi yang nilai harganya cukup tinggi, tetapi ingat ya, itu juga bergantung dari kualitas ikan tersebut. Ini jantan dan betinanya itu sudah saya pisah sedari remaja. Kenapa dipisah? Karena untuk mencegah yang namanya pernikahan dini. Karena kalau misal terjadi namanya pernikahan dini antara jantan dan betina, maka biasanya anakan dari ikan gapi tersebut tidak akan lahir dengan sempurna. Nah, itu dia teman-teman ya, jenis ikan gapi yang spesial. Mudah-mudahan dengan informasi ini makin banyak lagi pengetahuan yang bisa teman-teman dapatkan dari ikan hias. Sekian dulu video dari saya. Sampai ketemu lagi di video yang saya berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Sampai ketemu di video saya yang berikutnya. Salam pecinta ikan hias.